Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah rombongan Reynal menghilang akibat kegagalan sistem, Kang Wu pun langsung berpaling di tempat di mana Echidna berbaring. Untungnya ia masih berada di sana. Kang Wu khawatir jika ia kembali ke negara ataupun tempatnya berada sebelumnya. Ia juga mulai berpikir sebetulnya apa itu sistem Gaia. Apakah itu sebuah lapisan pelindung bumi agar alien tidak bisa menginvasi bumi? Sebelumnya, ia mendapatkan kabar bahwa sistem Gaia rusak. Apakah itu juga yang menyebabkan terhubungnya dunia dengan dunia lain? Dan bahkan bisa memunculkan iblis yang berasal dari neraka tempat ia terjebak sebelumnya? Tapi jika dipikir lebih dalam lagi, Kang Wu pun mengingat jika kegagalan sistem Gaia bermula saat ia kembali ke bumi. Ia pun mulai merasa bersalah karena kemungkinan besar semua itu terjadi berkat ulahnya sendiri. Saat ini yang bisa Kang Wu lakukan adalah membasmi seluruh makhluk neraka yang memasuki dungeon ataupun bumi. Kang Wu juga berharap jika Yongju mengetahui sedikit informasi terkait sistem Gaia. Tak lama kemudian, Kang Wu pun mulai menuju tempat di mana Echidna berbaring. Sebelumnya yang ia lakukan hanyalah pertolongan pertama. Kali ini Kang Wu akan benar-benar menyembuhkan Echidna. Lalu ia pun kembali merobek tangannya dan membiarkan darahnya membasahi tubuh Echidna. Dan alhasil tak lama kemudian tubuh Echidna pun mulai membaik. Tapi sebelum itu Echidna berkata kepada Kang Wu dengan nada yang penuh kesedihan, "Bukan aku yang melakukannya. Aku bukanlah yang menyebabkan kekeringan juga kelaparan. Sudah berkali-kali aku katakan kepada mereka, tapi mereka tidak percaya." Mendengar perkataan Echidna membuat Kang Wu sedikit tersentuh. Ia mengingat kembali masa lalunya di mana Kang Wu merupakan seorang yatim piatu. Ia dibesarkan di panti asuhan dan tidak ada orang yang terlalu mempedulikannya atau bahkan membantunya. Kang Wu sangat mengerti bagaimana perasaan dari Echidna diasingkan dan tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Oleh sebab itulah Kang Wu berkata kepada Echidna, "Tenang saja, aku akan mempercayaimu. Bahkan jika seluruh dunia menentangmu, aku akan tetap mempercayaimu." Dan pada akhirnya Echidna pun pulih sepenuhnya. Ia merupakan makhluk panggilan pertama Kang Wu, memiliki tubuh sebesar 20 meter lebih. Itulah hal yang sedikit mengganggu dirinya. Bagaimana cara membawa monster tersebut ke dunia luar? Tentu saja jika Kang Wu membawanya dengan tubuh monsternya, pasti akan ada kekacauan, terutama guild Hwarang yang menjaga di luar gerbang. Lalu Kang Wu pun mulai bertanya kepada Echidna, "Apakah kau bisa mengecilkan tubuhmu sekecil mungkin?" Kang Wu memiliki sedikit informasi jika naga bisa mengubah tubuhnya atau berubah bentuk. Lalu Echidna pun menjawab, "Ya, aku bisa melakukannya." Dan Echidna pun menyusutkan dirinya sampai berukuran 30 cm. Kali ini penampilannya sangatlah lucu dan juga imut. Kang Wu pun langsung mengangkatnya lalu menaruhnya di pundaknya. Walaupun Echidna berkata jika dirinya bisa terbang, tapi Kang Wu menegaskan bahwa ia baru saja selesai dari penyembuhan, jadi lebih baik sedikit beristirahat. Sebelum keluar dari gerbang, Echidna pun berkata, "Oh ya, kau belum memberitahu siapa namamu." Lalu Kang Wu pun menjawab, "Aku Oh Kang Wu."
Baiklah, aku akan mengingatnya. Aku tidak akan pernah melupakan nama tersebut. Itulah yang diucapkan oleh Echidna setelah mendengar nama Kang Wu. Beberapa saat kemudian, tepat setelah Kang Wu dan juga Echidna keluar dari gerbang, kali ini mereka berdua menuju rumah Hansol, tempat di mana Kang Wu tinggal. Dan di dalam perjalanannya, Kang Wu pun bertanya kepada Echidna, ceritakan padaku bagaimana benua Ernor itu. Jadi, benua Ernor adalah tempat di mana Echidna tinggal sebelumnya. Tapi saat menanyakan hal tersebut, Echidna tidak mengerti maksud dari pertanyaan tersebut. Dan alhasil, Kang Wu pun bertanya dengan perkataan lain, yaitu ceritakan padaku bagaimana tempat kau berada. Lalu Echidna pun mulai menceritakan dari seluruh benua. Kekaisaran terbesar adalah Kekaisaran Arman, dan mereka yang hidup di sana merupakan bangsa elf, monster, dan bahkan juga naga. Mereka mempelajari sihir dan juga pedang. Lalu setelah mendengarkan sedikit penjelasan dari Echidna terkait dengan tempat ia tinggal sebelumnya, Kang Wu pun sempat berpikir apakah monster-monster yang muncul di dungeon merupakan monster yang berasal dari benua Ernor. Tapi tentu saja Kang Wu tidak bisa memastikan hal tersebut. Akan tetapi ada satu hal yang pasti, tidak semua monster lemah. Itu adalah hal yang baru saja Kang Wu pelajari saat ia bertarung dengan Reynald. Echidna juga sedikit menceritakan bahwa sebenarnya dahulu ia tinggal bersama ayahnya. Akan tetapi suatu ketika ayahnya menghilang. Dan sejak itulah Echidna tinggal sendirian di sarangnya. Hingga tiba-tiba Reynald pun mendatanginya. Dan itulah awal mula bagaimana ia dianggap sebagai sumber dari bencana. Lalu Kang Wu juga bertanya bagaimana ia bisa mendengar panggilan dari Kang Wu. Lalu Echidna pun menjelaskan saat pertarungannya dengan Reynald, tiba-tiba seperti ada bisikan yang memanggilnya. Saat itulah portal mulai terbuka. Dan itulah bagaimana Echidna dan juga Reynald muncul di hadapannya. Dan setelah berbincang mengenai beberapa hal, akhirnya Kang Wu pun tiba di kediaman Hansol. Lalu Echidna pun bertanya, Kang Wu, apakah itu sarangmu? Dan Kang Wu pun menjawab, tidak, lebih tepatnya itu adalah rumah. Kang Wu juga sempat berpikir apakah ia harus pindah ke tempat yang lebih luas, mengingat saat ini Kang Wu sudah memiliki banyak uang. Mungkin mencari tempat tinggal di dekat Guild Red Rose akan lebih memudahkannya di masa depan. Tapi tentunya Kang Wu juga ingin mengajak Hansul juga ibunya pindah bersamanya. Dan Kang Wu juga Echidna pun kembali ke kediaman Hansul. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.